Ibu dan Bapak, setelah memetakan kebutuhan, maka langkah yang perlu dilakukan selanjutnya dalam kolaborasi dengan keluarga adalah membangun kesepakatan antara satuan pendidikan dan keluarga. Satuan pendidikan membangun kesepakatan dengan cara membuka ruang komunikasi untuk menyepakati hal-hal apa saja yang hendak diterapkan bersama. Langkah awal yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah adalah menyosialisasikan visi, misi, tujuan, dan sistem yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Sosialisasi visi dan misi satuan pendidikan kepada keluarga sangat penting karena dapat memperjelas tujuan dan arah yang hendak dicapai satuan pendidikan. Dengan memahami arah dan tujuan tersebut, keluarga dapat mempertimbangkan peran atau kontribusi apa saja yang dapat diberikan agar tujuan tersebut tercapai dan bergerak bersama keluarga lain untuk berkolaborasi. Sosialisasi visi dan misi oleh satuan pendidikan juga menjadi penting, karena ini yang akan dijadikan pedoman bagi keluarga untuk mengambil keputusan-keputusan terkait peran mereka, dan pada akhirnya dapat ikut serta meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Menyosialisasikan visi misi dapat dilakukan dengan berbagai cara, disesuaikan dengan karakteristik dan budaya yang berlaku di satuan pendidikan masing-masing. Jangan lupa untuk mempertimbangkan bentuk kolaborasi yang paling sesuai. Apakah bersifat wajib atau sukarela, berdasarkan inisiatif sekolah atau keluarga, sebagai upaya preventif atau kuratif, dan dalam bentuk kelompok atau individu. Bentuk kegiatannya juga banyak loh. Bisa melalui forum resmi yang wajib dihadiri oleh keluarga. Misalnya, mengundang keluarga secara formal pada saat kegiatan penerimaan peserta didik baru atau PPDB, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, kegiatan parenting, dan pada kegiatan lainnya yang wajib dihadiri oleh keluarga. Ibu dan Bapak, penyampaian visi, misi, tujuan, dan sistem yang diterapkan di satuan pendidikan bisa juga dilakukan secara spontan. Misalnya, melalui percakapan-percakapan santai bersama keluarga dan pada pertemuan-pertemuan yang tidak formal. Kepala sekolah dapat mendengarkan dengan aktif pertanyaan-pertanyaan dan inisiatif dari keluarga yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan, dan sistem satuan pendidikan. Kepala sekolah juga dapat menyampaikan visi dan misi melalui pamflet dan poster terkait kegiatan atau program yang sedang dirancanakan oleh satuan pendidikan. Misalnya, terkait pengembangan kantin atau tentang layanan bimbingan konseling untuk pencegahan perundungan dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah menanyakan kesediaan keluarga untuk terlibat dan meminta masukan terkait kolaborasi dengan cara mengundang orang tua pada kegiatan focus group discussion atau diskusi terpumpun. Dalam kegiatan diskusi terpumpun, pihak satuan pendidikan dan keluarga dapat berdiskusi mengenai implementasi kegiatan yang akan dilakukan oleh satuan pendidikan dan bagaimana keluarga dapat terlibat agar dapat mencapai tujuan bersama, yaitu untuk kepentingan peserta didik. Satuan pendidikan juga dapat meminta kesediaan dari keluarga untuk turut memberikan pendapat atau meminta kesepakatan terhadap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan, baik secara lisan maupun tertulis melalui kuesioner yang dapat diisi secara sukarela. Ibu dan Bapak, dari cerita tadi kita mendapatkan gambaran beberapa cara yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dalam membangun kesepakatan awal dengan keluarga. Pelibatan keluarga pada program satuan pendidikan dilaksanakan agar terbentuk kemitraan yang dapat mendukung lingkungan belajar, mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, membangun ekosistem satuan pendidikan yang kondusif, dan menumbuhkan kepemimpinan murid. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka kolaborasi antara satuan pendidikan dengan keluarga dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip persamaan hak, semangat kebersamaan yang berasaskan gotong royong, saling asah, asih dan asuh, serta mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi peserta didik. Ibu dan Bapak,
Demikianlah langkah yang dapat dilakukan untuk membangun kolaborasi dengan keluarga melalui komunikasi dua arah yang dilandasi sikap saling menghormati dalam merencanakan program satuan pendidikan. Kami tunggu aksi nyata ibu dan bapak dalam merencanakan program sekolah dengan membangun kolaborasi dengan keluarga. Selamat mencoba!